Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman seaqidah, mungkin bila Anda sebagai orang Jawa, etnis Jawa, mungkin Anda pernah mendengar ucapan ngono ya ngono, ning ojo ngono. Kalau kata orang Indonesia, gitu ya gitu, tapi jangan gitu. Satu ucapan yang mungkin cukup unik, membingungkan. Akan tetapi sejatinya kalau Anda pikirkan dengan baik-baik, ucapan itu mengandung makna yang sangat bijak. Artinya mengajak Anda untuk berbuat sewajarnya, tidak perlu ekstrim, berlebihan. Di saat Anda suka, janganlah Anda suka hingga ekstrim, seakan-akan tidak ada yang lebih. Ketika Anda benci pun demikian, bencilah sewajarnya, karena tidaklah ada apapun dunia ini yang sempurna, bebas dari cacat, bebas dari kekurangan. Ketika Anda misalnya beraktivitas, maka jangan berlebihan, wajar. Makan pun jangan berlebihan. Janganlah Anda makan sampai Anda berlebihan, akhirnya Anda celaka sendiri. Dan ketika Anda ingin menahan lapar dengan berpuasa misalnya, juga jangan berlebihan. Sebagai aplikasi dari petuah bijak ini, yang ini sejatinya adalah diambil dari petuah Nabi SAW. Nabi mengatakan, ahbib habibaka haunan ma, asa an yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu sewajarnya, seperlunya. Karena bisa jadi suatu hari dia berubah menjadi orang yang Anda benci. Betapa banyak orang yang ketika masa mudanya begitu cinta, begitu senang, seakan-akan dia adalah bidadari yang turun dari langit, dan ini adalah malaikat yang turun dari langit. Namun dalam waktu yang sekejap mereka berpisah, dan masing-masing menjadi orang yang paling dibenci. Paling dibenci oleh yang dahulu katanya dia adalah bidadariku, dan yang satu mengatakan engkau lah malaikatku. Begitu juga ketika Anda benci, abghid habibaka haunan ma, bencilah musuhmu atau orang yang kau benci sewajarnya. Bisa jadi dia akan berubah dalam waktu yang dekat menjadi orang yang paling kau cintai. Contoh konkret misalnya, ketika Safiyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha, dahulu beliau adalah putri seorang pimpinan Yahudi di Madinah. Kabilahnya diusir oleh Nabi SAW karena mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW. Sehingga wajar bila Safiyah membenci Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW beserta pasukannya yang mengusir Safiyah beserta kaumnya keluar dari kota Madinah, dari kampung halamannya. Bahkan ketika terjadi perang Khaybar, pasukan Rasulullah SAW berhasil membunuh ayah Safiyah, itu Huyai bin Akhtab. Berhasil membunuh suaminya, berhasil membunuh pamannya, saudara laki-lakinya, semuanya terbunuh oleh pasukan Rasulullah SAW. Wajar bila Safiyah membenci luar biasa wajah Rasulullah SAW, membenci Rasulullah SAW. Namun karena akhlak Rasulullah SAW, tawaduknya, rendah dirinya, dan juga kemahiran beliau dalam berkomunikasi, setelah perang berakhir, Rasulullah SAW mendapatkan usulan agar Safiyah ini dipersunting agar kaumnya bisa tertarik untuk masuk Islam. Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk memilih Safiyah sebagai tawanan perangnya. Rasulullah SAW terus meminta maaf, memberikan alasan, argumentasi mengapa beliau harus berperang dengan kabilahnya Safiyah. Dan subhanallah, kata Safiyah, tidaklah aku berada di tawanan Rasulullah SAW, yaitu ketika di pagi hari, kecuali di sore hari aku telah mencintai Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW di sore hari telah menjadi orang yang paling aku cintai. Itu contoh konkret bagaimana sewajarnya kita meletakkan perasaan kita. Suka ya suka, cinta ya cinta, namun sewajarnya. Jangan ekstrim. Begitu juga ketika Anda membenci, bencilah sewajarnya, jangan sampai ekstrim. Dalam aplikasi lainnya misalnya, dalam urusan makan. Urusan makan, makanlah seperlunya. Janganlah Anda makan hingga berlebihan. Namun juga janganlah Anda menahan lapar hingga berlebihan. Ada dua kisah konkret. Pertama, kisah orang yang makan berlebihan. Di mana dahulu sahabat atau salah seorang sahabat makan hingga berlebihan. Ketika Rasulullah SAW memanggilnya, didapatkan dia sedang makan. Maka Rasulullah SAW mengutus kembali agar orang itu dipanggil lagi. Ternyata dia juga masih makan. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, la ashba Allah batnak. Subhanallah,
perutmu ini begitu banyak isinya. Akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan agar orang itu tidak juga berlebihan dalam makan. Di sisi lain, ada sahabat yang bertekad mengatakan, ya Rasulullah SAW, menyampaikan kepada istri-istri Nabi SAW bahwa ia berencana untuk puasa setiap hari, tidak pernah berhenti. Sehingga sepanjang tahunnya dia puasa. Maka Rasulullah SAW menegurnya dan mengingatkan bahwa apa yang dia inginkan itu tidak benar. Nabi mengatakan, ama inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling khasyah kepada Allah. Walau demikian, aku, apa kata Rasulullah SAW, asumu wa uftir. Aku berpuasa namun juga kadang-kadang berhenti dari puasa. Itulah wajar. Dahulu ada seorang pemuda, yaitu sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang karena semangat mudanya, beliau sepanjang hari berpuasa dan sepanjang malam dia salat malam. Dia tidak pernah berhenti, demikian terus menerus. Maka Rasulullah SAW memanggil sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau katakan, innaka in fa'alta dzalik, wahai Abdullah, bila engkau terus menerus melakukan ibadah dengan cara-cara seperti ini, ekstrim, berlebihan, gharat ainuka, engkau akan menjadi kurus, wa nafihat nafsuka, dan jiwamu pun akan lelah, letih, bosan, wa karihtal ibadah, dan suatu saat nanti bisa jadi engkau berbalik menjadi benci dengan ibadah, bosan dengan ibadah. Karenanya sum thalathata ayyam min kulli syahr. Kalau engkau berada, puasalah 3 hari saja dari setiap bulan. Kemudian kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kalau gitu, puasalah puasanya Nabi Daud, yaitu puasa sehari, makan sehari. Kata Rasulullah, kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, inni utiku aktsar min dzalik. Aku mampu untuk puasa lebih banyak dari itu. Kata Rasulullah SAW, la shoma man shoma dahr. Tidak lagi berpuasa orang yang berpuasa terus menerus. Artinya Allah tidak menerima puasanya. Begitu juga ketika sholat malam, kata Rasulullah SAW, sholat malam yang paling afdal sholatnya Nabi Daud, yaitu beliau tidur sepertiga malam, kemudian beliau bangun sepertiga malam, dan kemudian istirahat lagi sepertiga malam sisanya. Sehingga beliau hanya menghidupkan atau hanya beribadah sepertiga malam saja. Sehingga demikian, seperti kata Rasulullah SAW, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan, apapun urusannya, baik ibadah, makanan, cinta, perasaan, semua adalah yang tengah-tengah saja, yang sedang-sedang saja. Seperti kata orang Jawa tadi, ngono ya ngono, tapi jangan ngono. Ngono ya ngono, ning ojo ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu, katanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.